Selamat berjuang mahasiswa, selamat berjuang buruh, selamat berjuang rakyat. Insya Allah perjuanganmu diridai Allah. Insya Allah keringatmu, darahmu, suaramu, pekikan orasimu, insya Allah akan menjadi nilai syahid kelak di hadapan Allah. Saudaraku, hari ini Kamis 15 September 2022. Demo masih terus berlanjut menentang BBM naik. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua ya. Mudah-mudahan bisa menjadi menambah ya perbendaharaan pikiran lah insya Allah. Ada 4 tipe orang menyikapi demo kenaikan BBM ini. Pertama ya, ada orang kaya diam. Orang kaya raya diam, cuek dengan fenomena demo, dengan fenomena kenaikan BBM, dengan kejadian-kejadian yang selama ini menimpa negeri ini, dia cuek. Ini orang kaya ini, cuek dia. Jadi ada mahasiswa teriak, mahasiswa mak-mak buruh ya, berjibagu ya, berbentrok-bentrok dengan aparat, berdarah-darah, memperjuangkan hak ya, nasib gitu kan. Nasib buruh, nasib rakyat, nasib bangsa. Ada orang kaya yang cuek, ada orang kaya diam. Bahkan orang kaya ini a priori insinuasi, sinis gitu kan. Dengan gerakan mahasiswa ini. Itu tipe pertama. Anda termasuk yang mana? Ya dia cuek karena kenaikan BBM dia nggak merasa kedampak gitu. Dia mampu beli, dia nggak kedampak. Tapi nggak ada empati. Nah yang kedua, ada orang kaya. Dia marah dengan rezim ini dan dia mendukung gerakan mahasiswa. Orang kaya raya ini memang secara langsung dia tidak terdampak dengan kenaikan BBM karena memang dia banyak duitnya. Tapi dia merasakan empati, simpati, ya dia merasa terenyuh dengan kondisi bangsa ini dan dia mendukung gerakan mahasiswa itu dengan moral, dengan statement, dengan logistik. Ya dengan sumber daya. Ayo mahasiswa terus perjuangkan. Aku di belakang layar. Itu orang kaya ini luar biasa ini. Bahkan dia bisa libur kantornya, tutup kantornya. Bahkan dia kerahkan karyawannya untuk ikut demo. Gitu kan. Bahkan dia salurkan bantuan makanan ya untuk mensupport gerakan mahasiswa ini, gerakan moral mahasiswa ini, kaya raya ini. Anda pilih yang mana ini? Anda termasuk yang mana ini? Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga ini miskin ya. Orang miskin cuek. Sama dengan yang tadi. Tadi yang pertama kaya cuek. Nah, yang ketiga miskin cuek gitu. Ya, dia miskin gitu. Dia makan susah, minum susah, rumah tangganya susah, anaknya susah. PLN dia juga susah, PDAM susah, rumah ngontrak, pokoknya susah gitu. Tapi dia cuek gitu kan. Padahal hidupnya susah gitu. Tutup nak, suara motor nak. Dia cuek. Nah, dia cuek dengan kesusahannya. Dia nggak mikir demo, dia mikir awake dhewe repot gitu kan. Jadi, nah ini seperti ini ya. Susah, miskin, kere, tapi nggak ada girohnya sama sekali. Nah, oke. Nah yang terakhir ini. Kere, miskin, menghujat yang demo. Gitu kan. Dia tuh miskin gitu. Dia miskin iman, miskin mental, miskin ekonomi gitu kan. Ya mentalnya mental jongos gitu ya. Ya kulitnya sih coklat gitu, sawo matang sebagaimana orang hidup di daerah tropis ya, dia orang Indonesia, pribumi dia, tapi mentalnya jongos ya, londo ireng. Dia hidupnya susah, rumah ngontrak, ekonomi susah, anak istrinya susah, hidupnya dari satu hutang ke hutang yang lain. Nah, tapi dia menghina yang demo. Ngapain itu demo itu mahasiswa goblok? Ngapain kamu demo-demo? Padahal yang didemokan mahasiswa itu adalah gerakan moral.
memprotes kebijakan pemerintah ini yang dari pertama lahir sampai detik ini senantiasa menipu rakyatnya, menzolimi rakyatnya. Nah, tapi ini ada orang miskin dibela sama mahasiswa. Mahasiswa ini demo sampai berlapar-lapar, berdarah-darah itu kan untuk memperjuangkan nasib rakyat-rakyat yang termarginalkan. Memperjuangkan nasib rakyat-rakyat yang miskin-miskin ini loh. Ya kan? Ya hidupnya susah karena memang dimiskinkan secara struktural ini loh. Nah, tapi dia malah sinis kepada mahasiswa. Dia sinis kepada emak-emak. Dia sinis kepada buruh yang demo. Nah coba. Jadi ada orang, ini saya tidak bicara ini ya, saya tidak bermaksud menghina derajat manusia, bukan ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu yang bertakwa. Bukan buruh, bukan miskin, bukan kaya, bukan ulama, bukan gus, tapi yang bertakwa. Saya hanya ngomong secara standar akal sehat gitu ya. Miskin, hidupnya miskin, dimiskinkan oleh rezim, disengsarakan oleh rezim, ya dibuat menderita sama rezim. Begitu ada mahasiswa bergerak melawan rezim, orang miskin ini malah bela rezim. Itu ada di sini. Makhluk seperti itu ada di sini. Coba. Aneh kan? Gitu. Jadi jalannya macet dia marah-marah. Ini kalian ngapain demo-demo ini? Mengganggu kepentingan umum. Menyengsarakan orang, menyusahkan orang. Padahal paling susahnya hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam macet. Ya kan? Dan itu hanya masalah macet. Enggak sebanding kalau dibandingkan dengan 5 tahun, 10 tahun ke depan anak cucunya bahkan yang merasa yang terancam masa depannya ini. Ya ada orang yang seperti itu. Menentang demo. Ada ulama juga, bahkan ada ustadz mengharamkan demo. Ustadz yang mengharamkan demo itu ustadz cebong, ustadz bangsat. Kalau ada ustadz berfatwa demo itu haram, itu ustadz bangsat. Ya. Ustadz laknatullah. Demo itu haram, kita harus patuh dengan pemimpin, walaupun pemimpin pembohong, walaupun pemimpin dolim, itu ustadz bangsat namanya. Bahkan ada hadis Rasulullah itu, Rasulullah bersabda, sebaik-baik afdolul jihad kalimatu adli, inda sultan ya dan seterusnya. Sebaik-baik jihad itu adalah menyuarakan kebenaran di depan pemimpin yang dolim. Oke, saya next ya. Saya closing statement. Anda tergolong yang mana ini? Ya. Nah, jadi saya tergolong orang yang marah dengan segala hal ya. Ini rezim ini benar-benar sudah menghancurkan segala tatanan, menghancurkan segala nilai, menghancurkan segala peradaban. Ya. Rezim ini benar-benar bangsat, benar-benar ini. Penipu, penjarah, perampok, munafik. Gitu kan, menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat. Allahu Akbar. Munafik, penjilat dijajali duit. Ustadz, kiai, gus, ulama, habib ya, yang lemah mentalnya dijajali duit. Ya kan, dikenyangkan perutnya. Sehingga berkarat hatinya, mati imannya. Sementara yang berjuang, yang punya ghirah, yang masih lurus, yang tidak bisa dibeli, dikriminalisasi, dibunuh karakternya, difitnah, bahkan ditangkap, bahkan dipenjara. Gitu saudaraku, kalau masih ada durasi nanti tak tampilkan video-video kenangan ya. Video-video lama ketika dulu awal-awal kita marah gitu kan. Mudah-mudahan manfaat. Selamat berjuang mahasiswa, selamat berjuang buruh, selamat berjuang rakyat. Insya Allah perjuanganmu diridai Allah. Insya Allah keringatmu, darahmu, suaramu, pekikan orasimu, insya Allah akan menjadi nilai syahid kelak di hadapan Allah. Selamat berjuang mahasiswa, hidup rakyat, hidup buruh, hidup emak-emak, dan selamat mudah-mudahan cepat mati mengenaskan penguasa zalim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Jokowi sekarang juga. BBM naik, rakyat
pengkhianatan bagi rakyat Indonesia. Sudah kenyang kita, Pak. Sudah kenyang kita akan pengkhianatan dari pemerintah Indonesia. Mulai dari revisi KPK, Omnibus Law, KUHP, isu 3 periode, dan lain sebagainya. Kena tendang dadanya. Kena pukul juga. Itu bisa jelas Pak bibir. Coba lihat. Ada. Keluar siapa? Jadi bisa balik lagi ke tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tolong yang masih ada di rumah kirim logistik apapun, kasihan mahasiswa yang masih bertahan. Betul. Tolong bantu. Mereka dari pagi, biar kemarin. Ayo mereka dari siang dari jam 1 cari jalan untuk bisa sampai ke ini di depan Patung Kuda. Ayo kapan lagi? Ini udah banyak loh mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan air minum bagi yang dekat, tolong antar ke Patung Kuda yang sekarang juga. Ya. Ini darurat urgent. Nggak pakai lama. Urgent, tolong. Oke. Keos, patung kuda keos. Patung kuda. Merapat. Hari ini, detik ini, di jam hari ini, kami mahasiswa, buruh, pelajar dan mak-mak masih bertahan di Patung Kuda. Yang masih punya jiwa merah putih datang dan hadir berjuang bersama anak-anak kita. Masih di Patung Kuda bertahan.